Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi Kidung Jemaat 454 ayat 1 sampai 2, indahnya saat yang teduh. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Unang dok ikon marbalos bahenokku najati. Marhaposan tujahoba mahotagonan asa ibana manupako. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap dan cara hidup orang percaya tidak boleh sama dengan dunia ini. Satu hal yang disorot dalam nas ini adalah pembalasan. Bagi dunia ini, menyimpan dendam dan membalaskan dendam adalah hal biasa dan sangat manusiawi. Tetapi bagi orang percaya, pengikut Kristus, melepaskan dendam dan membalas kejahatan dengan kebaikan adalah keharusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh membalas? Yang pertama, dalam Matius 7 ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diberlakukan atas kita. Siapapun yang menghakimi akan dihakimi. Siapa yang mengutuk akan dikutuk.
Siapa yang membalas kejahatan dengan kejahatan akan menerima hukuman balasan. Siapa yang mengampuni akan diampuni. Alasan yang kedua, dalam 1 Petrus 3 ayat 9 jelas dikatakan, siapa yang mau diberkati, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, menahan diri untuk membalas dan mengampuni adalah bagian dari penerimaan berkat Tuhan. Alasan yang ketiga, membalas kejahatan dengan kejahatan sebenarnya adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Kita pasti ingat perbuatan jahat saudara-saudara Yusuf setelah ayah mereka meninggal. Saudara-saudaranya sempat takut dan khawatir. Jangan-jangan Yusuf masih menyimpan dendam atas perbuatan jahat mereka di masa lalu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana saudara-saudaranya seperti dikejar bayangan masa lalu kejahatan mereka terhadap Yusuf. Dalam Mazmur 7 ayat 15-16 juga dikatakan, orang yang melakukan kejahatan adalah menggali lubang dan jatuh di lubang yang dibuatnya sendiri. Siapapun yang membalas kejahatan dengan kejahatan adalah merugikan dirinya sendiri. Yang keempat, dalam Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 44 juga mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Inilah hukum yang berlaku untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh hidup mengikuti emosinya, tetapi harus hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Alasan yang kelima, dalam nas ini penulis Amsal mengatakan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan kamu. Senada dengan itu, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan adalah hak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak boleh mengambil alih hak Allah hanya untuk membalaskan sakit hati dan kecewanya. Meskipun kita kecewa atau sakit hati karena perbuatan orang lain, tetapi ketika kita menempatkan diri kita di kaki Yesus, kita yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu mengajar kami untuk tidak membalas, tetapi saling mengampuni. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, agar tercipta persekutuan yang semakin baik, rukun dan penuh damai di tengah-tengah persekutuan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk mengalahkan keinginan untuk membalas. Mampukan kami untuk mengampuni dan memberkati orang-orang yang menganiaya kami. Seluruh hidup dan aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah dengan kasih-Nya yang tulus, ikhlas, dan murni. Tidak berapa lama lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2023 ini. Pesta Gotilon adalah tradisi teologis Alkitabiah yang begitu bernilai luhur dan syarat makna yang dalam. Sebagaimana perintah Allah kepada umatnya, bangsa Israel, sewaktu mereka keluar dari perbudakan Mesir dan mengembara di padang gurun dalam perjalanan pulang ke tanah perjanjian, sebagaimana dikaruniakan oleh Allah kepada leluhur mereka. Walau padang gurun itu sangat tandus dan kering, tetapi umat itu bisa melihat dan merasakan bagaimana kemurahan hati Tuhan yang menyertai dan melihara kehidupan mereka hari demi hari. Dalam tradisi gerejawi di gereja kita HKBP, kita juga mengenang leluhur para pendahulu kita di permulaan gereja HKBP di kampung halaman atau di Bona Pasugit. Mereka sangat berterima kasih dan berlimpah syukur kepada Allah yang telah membebaskannya dari perbudakan dan kuasa kegelapan dunia ini. Sewaktu mereka memanen atau menggotil buah sulung dari hasil tanah atau ladangnya, mereka mengingat gereja sebagai bait Allah dengan maksud bagaimana supaya pelayanan gereja dan pekabaran Injil terus berlangsung ke seluruh jemaat dan ke dunia ini. Karenanya jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan gotilon kita. Sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maliaki, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.